data-datanya. Tadi, Coba kalau tadi kalau udah kalau saya kan mengatakan ada ya. menyampaikan sama Anda datanya bahwa Anda merayakan hari lahir Dewa Matahari, Dewa Mitras, Iya, kan itu. ada. Terserah abang lah. Nah, Terserah abang lah silakan menilai Anda buka. Itu kan uh, datanya. Jadi kalau Anda tetap ngotot dengan data yang saya sampaikan atau penjelasan daripada pendeta Anda ya yang ada di Indonesia, silakan tunjukkan sama saya sebuah data bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Yesus. Ayo tunjukkan sama jadi saya, begini Kristen. bang ya. Dengar ya, dengar saya bentar bang, dengar saya bang. Oke. Ah, ah. Jadi kita sebagai umat manusia bang ya kan, netral aja ya kita ya. Hmm. Abang ini membuat satu judul dengan perkataan Natal bukan hari lahir Yesus. Berarti abang mengklaim bahwasan ada alasan tertentu, itu yang saya tadi pertanyakan sama abang loh. Kenapa abang Iya. mampu menyebut seperti itu? Kan datanya Itu yang udah saya jelaskan juga, penjelasannya udah saya penjelasan jelaskan itu sama yang saya Anda. terima, maksud saya mau terima gitu. Bukan yang lain-lain gitu. Ya Bu, Bukannya abang malah nanya balik buka saya gitu. buka gini aja Bang, buka gini aja. Kalau Anda mau terima penjelasannya, 25 Desember adalah hari lahir Dewa Mitras, Dewa Matahari. Klik aja di Google tuh datanya. Ya. Kami tidak memiliki dewa-dewa bang ya. Gini Bang, saya tidak menuduh Anda memiliki dewa. Cuma kan yang kita bicarakan nih, asal muasal Natal tuh dari mana? Kan gitu. Itu yang kita bicarakan, bukan menuduh Anda punya dewa. Ternyata tanggal 25 Desember bukan hari lahirnya Yesus, tetapi apa? Hari lahirnya Dewa Matahari atau Dewa Mitras. Nah, ternyata di situ menurut penjelasan dari seorang pendeta, karena ya orang-orang Dewa Mitras ini mereka merayakan hari lahir Dewa Mataharinya tanggal 25, Kristen bikin tandingan. Tanggal 25 juga yang dikatakan hari lahirnya Yesus. Satu datanya. Silakan Anda ketik penjelasan saya ini di Google. Silakan cari banyak. Berarti Gitu, Bang. abang ceritanya nih membicarakan agama orang lain ya kan melalui perkataan orang begitu ya, berarti intinya nih ya. Oh bukan, saya membicarakan Kristen untuk apa? Menyadarkan kawan-kawan Kristen. Hayo kawan-kawan Kristen, tanggal 25 Bang, tuh bukan kami hari lahirnya Yesus. Kan orang gitu, abang. tapi hari lahir Dewa Matahari. Nah itu yang saya sampaikan sama teman-teman Kristen. Udahlah bang, kalau begitu bang saya izin turun aja lah, nggak nyambung kita ya nampaknya malam ini. Iya iya. Pusing lah diri dia. Iya ya teman-teman, belajar lagi lah ya. Kalau kau mau datanya kan saya ada ya dari pendeta Esra Soru kan satu. Yang kedua kalau kau mau yang tertulis dari mana tanggal 25 Desember tuh ya kau ketik aja 25 Desember hari lahir Dewa Mitras, Dewa Matahari kan gitu. Nggak perlu repot-repot. Udah di Madinah Ustadz belum? Kita masih di Makkah teman-teman. Nyambung nggak ya ibu ini? Bu, open cam dulu bu. Bu Rasmi. Bu, ibu. Bu, inilah teman-teman ya. Dia naik tuh jadi berhala, dia itu Bu Rasmi itu naik dia jadi berhala, nggak mau ngomong tapi maunya jadi berhala biar disembah kawan-kawan Kristen gitu. Itu aja. Coba mari yang Kristen ya, yang Kristen naik lagi ya. Mari kita bahas Natal nih dari mana nih? Kalian itu penyembah Yesus atau penyembah Dewa Matahari kah? Ya. Heran saya. Selamat malam. Malam Bang. Open cam dulu lah kau. Aduh.
silakan open cam dulu bang. Sudah ini open cam ini. Mana orangnya? Udah kan? Tuh, katanya suruh open cam. Iya, masa Kan saya misalnya ngomong open cam sama atap, sama tembok gitu, sama lemari. Oh ya Terus udah kenapa? nggak apa sama aja lah, kan ini ada suaranya. Oh, saya Allah aja nggak ada, gini nggak bang, ada. yang namanya kita ngomong tuh sama sesama manusia, bukan sama tembok ya. Oh alah, berarti Muhammad Enggak, itu bukan manusia. Enggak usah, enggak. Jadi gini, nanti kita bahas wajah Nabi tanpa Muhammad wajah ya. kok, Muhammad tanpa wajah kok. Gampang kita bahas itu ya. Loh, udah. Yesus juga tanpa wajah. Ada wajahnya. Kenapa kalian sembah? Mana wajah Yesus mana? Jadi Makanya adu apa yang wajah, menyembah apa, adu manusia apa, ini tuh diskusi wajah, apa diskusi jangan anu terlalu nih? banyak halu gitu. Sudah kan bahas. Mana? bahas- Coba bahas tunjukkan Natal, sama kan? saya. Coba. Tunjukkan dulu wajah Yesus coba. Nah, iya makanya nggak perlu lah. Kalian aja percaya wajahnya Kalau kau gimana nggak sih? perlu juga udah. Berarti yang kau sembah aja kau kagak jelas nyembah siapa kan gitu. Wajah Tuhan kau aja kau kagak tahu. Mau bilang Tuhan saya nggak punya wajah. Tuhan kau aja kagak punya wajah. Ya. Coba teman-teman ya, nanti kalau kita ke Cina, Yesusnya matanya sipit loh. Tuh sipit banget mata Yesus. Habis itu kalau kita ke Afrika, Yesusnya negro teman-teman. Ikal pula. Habis itu kalau kita ke Amerika, gondrong itu Yesusnya. Habis itu kalau kita ke Arab, Yesusnya kayak orang-orang Yahudi kan gitu. Gitu. Rasis sekali kalian ya. Tuhan kalian aja beda-beda wajahnya. Halo, selamat malam bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Iya, padahal saya sudah keluar, kok bisa ditarik lagi? Nggak tahu, kok tiba-tiba naik gitu. Oh iya, ada undangan tadi, kayaknya moderator mungkin tuh. Mungkin ada moderator saya kali. Oh iya, ya udahlah Ustaz, makasih udah diundang nih. Kalau umroh ya, Sama. doanya untuk Indonesia, moga-moga aman selalu gitu. Semoga sukses selalu Ustaz. Amin, ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, coba nggak tahu lah kalau Yesusnya di Korea, teman-teman. Apakah kayak penyanyi K-pop kan gitu? Nggak tahu juga saya. Yesusnya kalau yang di Korea gitu, apakah kayak penyanyi K-pop atau kayak gimana? Tapi kalau kayak penyanyi K-pop kan ya kurus krempeng ya ganteng sih mukanya kan gitu ya. Yang jadi bikin kasihan orang Kristen Afrika. Kok Yesus saya matanya sipit, kurus putih katanya. Ini nggak sesuai dengan warna kulit saya. Kenapa Tuhan saya rasis sekali kata orang Afrika? Kan? Aduh, iya. Ayo silahkan yang Kristen aja dulu ya. Saya baru lab juga nanti Bang Paras. Yang Kristen aja dinaikin dulu. Kalau enggak saya mau ngobrol dulu sama teman-teman nih ya tentang masalah ajaran rasis gitu. Rasis sekali ini ya Kristen. Bang Riko. Mana oleh-oleh dari Mekah Pak Ustaz? nanti saya bawain. Ya. Nanti. Ada tuh Oh, Bang. iya. Ada Bang Oki dari Kristen, dia minta kurma katanya. Kurma yang asli dari Iya, saya juga bawain minta, kalau Pak Kristen Ustaz. mau. Iya. Ya 1 kilo aja lah dikirim. Nah, gini, saya mau tanya. Ente juga ngerayain tanggal 25 Desember gitu? Tanggal apa? Tanggal? 25 Desember. Oh iya Pak Ustadz, itu kan hari bersejarah dalam iman saya. Hari apa? Lahirnya iman saya itu di situ Pak Ustadz. Itu hari apa itu? Nah, tanggal 25 Desember itu kan Natal kan toh? Iya.
Hari apa? Apa yang mendasari Natal itu maksud saya? Hari lahir. Lahir siapa? Hari lahir. Hari lahirnya Yesus Kristus itu dong. Mana ada datanya? Ada Pak Ustaz. Mana cariin di Bible. Yesus lahir tanggal 25. Tunjukkan sama saya. Mana datanya ya. Tunjukkan sama Oke, saya. Yesus lahir tanggal 25. Masa Tuhan kau lahir pula? Bukan Tuhan yang lahir itu Pak Ustaz. Yesus yang lahir itu. Oh, bukan Tuhan yang lahir, Yesus. Oh, coba saya minta Yesus. datanya dulu. Dari mana? Dari mana tanggal 25 tadi itu hari lahirnya Yesus? Baru tahu saya. Aduh, sebentar Pak Ustaz. Kayaknya saya belum ketemu ya ayatnya itu ya. Ayat tanggal 25. Tanggal 25. Kalau kau belum ketemu, kau berani menyampaikan gimana sih? Ya, sebentar Pak Ustaz. Makan apa Pak Ustaz? Bikin apel, makannya teman-teman. Saya belum sarapan ini. Sebentar Pak Ustaz ya. Kalau saya ditanya seperti tadi, ya tanggal 25 hari apa? Bukan hari lahirnya Yesus, tapi hari lahir Dewa Matahari. Oh gitu, iya. Dewa Mitras ya, matahari itu. Nggak ada kan? Ada Pak Ustaz, bentar. Nggak ada, Di Mas. Injil, Nggak ada. Injil Lukas. Kau Pak ngarang. Ustaz. Nah, Kau ngarang sama. ya, Mana nggak Lukas ngarang. mengatakan Yesus lahir tanggal 25? Iya sebentar, itu perhitungannya ada Pak Ustaz. Cuman saya nggak paham ya perhitungannya gimana itu ya. Dari tanggal 25. Jangan-jangan Kan ada di catatan sipil perhitungan. pula waktu itu. Coba gini dah Bang, gini aja. Catatan sipil Nazaret dicek gitu. Betul nggak Yesus lahir tanggal 25 di catatan sipilnya? Ya, tanggal 25 itu. Bentar Pak Ustaz ya. Ini hebat Pak Ustaz ya, sampai tanggal lahir ditanya. Itulah Bang. Itulah ya derita menyembah manusia kayak gitu. Sampai ke hari lahir ditanyain ntar kalau kita nyembah manusia. Tuhan lahir gitu. Ya. Dari Lukas. Bentar Pak Ustaz ya. Bentar ya. Ini cari ini Pak Ustaz ya. Lukas 2 ayat 8 Pak Ustaz ya. Semoga bisa Mana ada? saya buka ya. Mana ada di Ya. situ? Sebentar Pak Ustaz. Kacau Lukas kau, 2. kacau dan di mana-mana. Lukas 2 nomor 8. Ayat 8 ya. Coba dibuka itu Pak Ustaz ya. Coba kau baca, ada nggak Yesus lahir Ini tanggal saya baca 25? Pak Ustaz ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, ayat 9-nya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, lalu ayat 10 Pak Ustaz. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan, kan? Kristus Tuhan di kota Tuhan Daud. lahir. Ya.
Ini ayat ini loh Pak Ustadz ya. Sambut Mana makan apa, tanggalnya Pak Ustadz? mana? Tanggalnya mana? Tanggalnya mana? Oh, Ah. oh tanggalnya. Berarti nggak usah baca terus ya ayat ini ya. Udah tahu saya itu Ya, ayat. artinya Nggak ada ini tanggal ayat 25. ini memang gini Pak Ustadz. Ya, ayat ini memang menceritakan tentang kelahiran Yesus ya. Tapi tanggalnya ya, tanggalnya itu coba saya cari dulu ya tanggal. Nah gini bang, ente coba cari dulu. Yang saya kasih tahu sama ente ya, kalaunya tanggal 25 Desember itu janggal. Karena ayat yang ente baca tadi tuh ya, itu orang lagi menggembalakan peternakannya. Sedangkan bulan Desember ini musim dingin. Di tanah Arab ini, di jazirah Arab ini musim dingin. Mana ada di musim dingin orang menggembala? Mana ada orang musim dingin beternak? Janggal itu ayat udah. Gimana sih? Loh, kan orang beternak itu kan nggak lihat musim ya Pak Ustadz. Oh, kalau jazirah Arab bang, nggak ada orang beternak di musim dingin, nggak ada, musim panas. Ya mungkin di Arab. Kalau di Yerusalem ya mungkin bisa. Lah, jazirah Arab, yang namanya jazirah Arab termasuk Yerusalem, karena tanahnya Yerusalem, juga ya. bagian dari jazirah Arab. Jadi kalau musim dingin nggak ada yang beternak, termasuk Yerusalem. Ayo. Janggal kalau di tanggal 25 musim dingin ada orang beternak. Itu ayat apa itu? Kalau tanggal memangnya beternak itu ada musim ya Pak? Ada dari bulan April sampai bulan September. Oh, mungkin itu perhitungan tanggalan Pak Ustadz. Tanggal apa sih namanya itu? Saya lupa ya. Tanggal tahun kabisat atau apa tuh Pak Ustadz ya? Saya juga lupa ya. Mungkin Pak Ustadz tahu ya. Ya itu satu kejanggalannya di situ. Yang kedua nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis di Bible Yesus tanggal 25 lahirnya, nggak ada. Nah, kalau kita lihat di Ya, Google memang. tanggal 25 ini, tanggal 25 itu adalah hari lahir Dewa Mitras, Dewa Matahari gitu. Pak Ustadz, saya tanya apa tuh alasan mengapa tanggal 25 Desember itu diperingati sebagai hari kelahiran Yesus, kan begitu toh. Memang saya belum Ayo, ketemu apa? ayatnya Pak Ustadz ya. Nah, Saya belum ketemu ayatnya ya. kalau kagak tahu dan belum ketemu ayatnya, ngapain kau rayakan coba? Oh iya, nanti saya tanyakan Pak Ustadz. Saya tanyakan pada guru saya nanti ya. Apa alasannya? Ya, saya tanyakan nanti. Jadi yang jelas ada alasannya, tapi saya ini lagi cari nih, Pak Ustadz. Ada alasannya ya. Ada alasannya. kata Tidak Esra mungkin. Soru ada. Ya. Nah, coba Esra Soru. Ada tuh Esra Soru bikin alasan. Iya. Gini, ini perhitungan teologis Pak Ustadz ya. Perhitungan teologis ya. Tanggal 25 Maret itu awal seperti tertulis mengusulkan 25 Maret sebagai tanggal penyaliban Yesus. Mereka percaya Yesus dikandung pada tanggal yang sama, yaitu itu menurut teologi Kristen Pak. Ya, Apa kayak gitu? Di mana dasarnya? ya tanggal sama. Nah, sekarang ini saya baca di Google nih Pak. Ini bukan Alkitab Pak Ustaz. Dari Google ini. Jadi Kok kacau itu kali? memang perhitungan mundur loh Pak Ustaz. Itu loh perhitungan sebentar. Ini tahun apa sih istilahnya? Tahun Ini rupanya Google pintar juga ngarang gitu ya. Ya, ini Ya, tiap enggak, tahun ya, Bang, enggak ya. pinter lah. Tiap tahun Jadi pasti yang kelahiran masalahkan Yesus itu tanggal ditetapkan 25 pada ini tanggal gitu loh.
Jadi kalau perhitungan secara teologis Pak Ustadz itu dihitung dari tanggal kematiannya. Itu loh. Ini saya buka di sini ya. Tanggal 25 Maret itu kan tanggal kematiannya dia. Sehingga bisa tapi ini kayaknya agak lemah nih apa yang saya katakan Pak Ustadz. Udah tahu Saya kalau akui, itu Bang, lemah, nggak saya punya akui. dasar, itu nggak punya dasar. Nah, Tanggal 25 iya, itu saya- ngapain kau rayain? Iya. Ada alasannya Pak Ustadz ya. Kedua teori ini tidak saling eksklusif. Ada kok Pak Ustadz, saya lupa ya. Oh, tahun Masehi Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin paham ya tentang tahun Masehi. Iya. Kedua teori ini tidak saling eksklusif dan mungkin berlaku bersamaan. Penetapan 25 Desember sebagai Natal dilakukan secara resmi di Roma pada tahun Oh, Roma. 336 Roma yang bikin. Masehi. Ya, Iya, rupanya tanggal Roma yang bikin. 336 Masehi. Jadi kalau Pak Ustadz tanya siapa ya? Profesor siapa ya? Saya lupa lagi. Itu pasti tahu Pak Ustadz perhitungannya itu. Ya terus terang saya cari ini bisa sebetulnya tapi butuh waktu Pak Ustadz. Kayak gini, itu penting soalnya tiap tahun ya Bang Salesius itu Ya. bakal ditanyakan oleh umat Islam terkait masalah Natal. Itu tiap tahun pasti ribut. Pasti. Dirayakan. Jadi lebih hitungannya baik ente tahun pelajari. Masehi ini Pak Ustadz. Iya, ente pelajari aja. Kalau ente belum tahu, ya belum tahu, lebih baik ente nggak usah ikut-ikutan ngerayain. Yang saya tahu nih Ya, ya, saya kasih tahu janganlah. sama Bang Salesius gini, ya. Tanggal 25 Desember itu adalah tanggal hari lahir Dewa Mitras, yaitu dewa yang disembah oleh pagan, dewa matahari. Nah, lalu apa kaitannya dengan tanggal 25 ya? Kristen ini merayakan hari lahir Yesus katanya. Itu untuk menandingi orang-orang penyembah dewa matahari tadi. Nah, gitu. Jadi agar orang katanya tidak menyembah dewa matahari, maka Kristen bikin tandingan. Bikin tandingan 25 Desember ditetapkan sebagai hari lahirnya Yesus karena hanya ingin menandingi dewa matahari. Kayak gitu. Ya sama aja, satu penyembah dewa, satu penyembah manusia. Sama-sama nggak waras, satu penyembah dewa, satu penyembah manusia. Sama-sama nggak waras tanggal 25 nih. Macam mana? Yang dirayakan sama-sama penyembah manusia, penyembah manusia, penyembah dewa matahari. Sama-sama nggak waras yang bikin perayaan tanggal 25. Hah. Tapi yang diceritakan Pak Ustadz itu diceritakan di mana tuh Pak Ustadz? Ada, buka Google. Natal adalah Oh, hari bukan di Dewa Al-Quran Mitras. Bukan di nggak ada Al-Quran. Natal. Lo nggak dewa matahari itu loh. Dewa matahari nggak? nggak ada di Al-Quran juga. Lo nggak ada juga ya. Nah, ini Pak Ustadz, waduh. Pak Ustadz, saya pending ya. Ini tanggalnya itu kenapa tanggal Oh, 25? pending. Besok saya naik lagi. Yaudah, Jadi- gini. Ente jadi begini. ente janji aja gini Bang, ya Bang Salesius. Jadi kalau ente belum tahu apa-apa tentang tanggal 25, udah nggak usah ikut-ikutan merayakan dah, itu aja pesan saya. Oh iya, jangan Pak Ustadz, jangan gitulah. Lah, buat apa Tetap ente merayakan dirayakan tapi lah. nggak ada dasarnya? Tetap dirayakan lah. Itu ada dasarnya Pak Ustadz. Cuman saya ini belum menemukan. Ini saya cari nih loh ya. Saya cari tak ketemu nih. Dari Iya, tadi yang dibaca makanya- ngarang semua itu. Ya enggak, ini kan baca Google. Saya cari di Alkitab memang alasannya kenapa ya. Itu kan di perhitungan tahun Masehi itu Pak Ustadz. Jadi ada hubungan guys itu. Tanggal Masehi dan tanggal tahun Kabisat itu toh. Jadi ada hubungan. Kalau Profesor siapa itu bisa Pak Ustadz, siapa namanya itu? Ya.
Kalau Pak Ustadz bisa tanya ke situ, pasti dia bisa jawab ya. Ya Pak gini Ustadz, aja ya. Bang, browsing aja nanti lewat Google. Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Kayak gitu nanti. Coba teman-teman gini aja, teman-teman Kristen nanti browsing aja. Tulis aja di Google, Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Keluar tuh nanti. Ini mengapa Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember? Menurut informasi yang diterima ya toh, menurut ya berarti ini ada perhitungan tahun Masehi tadi loh Pak Ustadz. Jadi situ, cuman saya cara menghitungnya itu yang saya belum punya ilmu gitu loh. Sehingga mengapa tanggal 25 itu umat Kristiani seluruh dunia merayakan hari Natal itu pada tanggal 25 Desember. Jadi yang jelas ada alasannya Pak Ustadz, nggak sembarangan itu. Saya yang punya yang belum dapat ilmunya. Jadi, cara menghitungnya itu loh. Cara menghitung ya pelajari dulu lah. Gitu ya. Itu tuh Bang. Betul tuh, barusan browsing. Gini Bang, kata Erawati barusan browsing Google, betul itu Ustaz. Kan betul. Dewa Matahari itu Natal. Ya udah nggak usah dipaksa gitu. Mungkin kita bahas Aku yang bertanya lain. Pak Ustadz. Apa pula? Pak Ustadz, aku mau tanya loh. Boleh nggak? Ya silakan, gantian nanya kan. Iya. Jadi itu mohon maaf Pak Ustadz ya, itu dipending dulu ya. Saya mungkin besok-besok naik saya akan jelaskan ya tentang mengapa tanggal 25 itu dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Ya udah nanti kita cari sama Ibu Bidan atau sama Dukcapilnya Najaret nanti.